Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Nah, mari membaca dalam hati cerita asal mula Telaga Warna berikut. Ini kakak bacakan dengan nyaring ya. Simak baik-baik. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di depan. 1. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Permaisuri, raja, putri raja, dan rakyat. 2. Di mana raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di hutan. 3. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Raja dan permaisuri menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. 4. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Putrinya tidak mau menerima kalung pemberiannya.
dan kalung itu terjatuh hingga permatanya tercerai-berai. 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri dalam cerita adalah kasar. Nah, ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna. Berceritalah di depan guru dan teman-temanmu. Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Nah, misalnya kalian bisa menceritakan seperti ini ya. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Kemudian raja memutuskan untuk bertapa di hutan dan meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja, permaisuri, dan seluruh rakyat sangat senang menyambut kelahiran sang putri. Ketika sang putri berulang tahun yang ke-17, raja mengadakan pesta dan memberinya hadiah kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Tetapi sang putri tidak menyukainya. Ia kemudian menepisnya ketika permaisuri akan memasangkannya, hingga kalung itu terjatuh dan tercerai-berai permatanya. Permaisuri pun menangis. Seluruh rakyat yang melihatnya ikut menangis, sehingga air mata mereka berubah menjadi aliran air dan membentuk danau. Air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Nah, cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Nah, carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Diskusikanlah informasi yang kalian peroleh. Kemudian tulislah informasi yang kamu peroleh. Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Ciri-ciri cerita fiksi: 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 5. Menggunakan bahasa tidak baku. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Buatlah kelompok terdiri atas 3 orang. Kelompokmu akan melakukan percobaan untuk membedakan gaya dan gerak. Mendorong dan menarik meja. Tujuannya adalah membedakan gaya dan gerak. Alatnya berupa meja. Langkah kegiatan: 1. Letakkan meja di tempat cukup luas. 2. Doronglah meja itu. Amati yang terjadi pada meja itu. Tariklah meja itu. Amati yang terjadi pada meja itu.
Nah, tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak. 2. Kemana arah meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak ke arah depan. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorong mendorong meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. 3. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak. 4. Kemana arah meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat pendorong menarik meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak mendekati pendorong. Nah, bersama kelompokmu, diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Perbedaan gaya dan gerak. Gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukannya ataupun berubah bentuk. Sementara itu, gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.